Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita lanjutkan sekarang, kita masuk bab yang baru, babul hathi 'alal khusyu'i fis sholati. Bab anjuran untuk khusyuk di dalam salat. Jadi apabila kita menegakkan dan mengerjakan salat, maka wajib bagi kita untuk khusyuk ketika menegakkan dan mengerjakannya. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahmatullah alaih, beliau mengatakan al-haditsu ats-tsani wa tsalatsuna ba'da al-mi'atain, hadis yang ke-232, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yusalliyar rajulu mukhtasiran, seorang laki-laki sholat dengan berkaca atau bertolak pinggang. Kalau bahasa Jawanya malang kerik. Jadi tidak boleh seorang sholat dengan berkaca atau bertolak pinggang. Hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wal lafdhu li Muslimin, dan lafadz yang barusan saya bacakan ini lafadznya Imam Muslim. Imam Bukhari mirip. Wa maknahu, makna hadis tersebut, makna mukhtasiran adalah an yaj'ala yadahu, seorang ketika salat meletakkan atau menjadikan tangannya ala hasiratihi, di pinggangnya. Jadi tangannya diletakkan di pinggangnya, tangan kanan diletakkan di pinggang kanan dan tangan kiri diletakkan di pinggang kiri. Ini dilarang di dalam Islam. Hadis selanjutnya, al-haditsu ats-tsalitsu was-tsalatsuna ba'dal mi'ataini, hadis yang ke-233, wa fil Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, an Aisyah radhiyallahu taala anhuma, dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah, semoga Allah taala meridhai Aisyah dan ayahandanya, disebutkan bahwa anna dzalika, bahwasanya berkaca pinggang atau bertolak pinggang, dalam bahasa Jawanya malang kerik, itu adalah fi'lul Yahudi, perbuatan orang-orang Yahudi, fi sholatihim, dalam sholat mereka. Orang Yahudi itu juga sholat. Kenapa? Karena memang Nabi Musa juga sholat. Hanya saja Yahudi setelah wafatnya Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dan Nabi Harun alaihissalatu wassalam, mereka banyak menyimpang dari ajaran Nabiullah Musa dan Harun yang ada dalam Taurat. Sampai sekarang mereka banyak melakukan penyimpangan.
Jadi dulu mereka kalau sholat itu tangannya diletakkan di kedua pinggangnya. Dan itu nanti akan dijelaskan bahwa hal itu termasuk sikap ketakaburan yang bertentangan dengan khusyuk atau kekhusyuan. Orang yang sholatnya berkaca pinggang tidak nampak kekhusyuan darinya, ya kan? Berbeda dengan orang yang meletakkan kedua tangannya di atas dadanya bersedekap, maka akan tampak kekhusyuan pada dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, berkata Asy-Syaikh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi dalam kitabnya Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughil Maram, ketika beliau memberikan syarah penjelasan hadis tersebut, Syarhul Kalimati, syarah penjelasan kata-kata yang masih asing bagi kita dan baru. Mukhtasiran, makna mukhtasiran ay wadi'an yadahu, dia meletakkan tangannya ala hasiratihi, di atas pinggangnya, diletakkan di pinggangnya. Kemudian pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis tersebut? Ma yustafadu minal haditsaini, pelajaran apa yang bisa diambil manfaatnya dari dua hadis yang sudah kita bacakan tersebut? Awalan, yang pertama pelajaran yang bisa kita petik, istihbabul khusyu'i fis sholati, disunahkannya seorang sholat dengan khusyuk. Jadi disunahkan khusyuk di dalam sholat. Sebab itulah kenapa kalau kita amati ya, kenapa ketika kita sholat kita berwudu lebih dahulu, melakukan toharoh lebih dahulu. Ini dalam rangka untuk meraih kekhusyuan. Beda ya. Coba Bapak, saya tadi baru berjalan dari kantor saya menuju ke sini. Karena panas yang subhanallah ya, mungkin sekitar 50 atau 49 atau 48, disertai rutubah, kelembapan yang sangat tinggi derajatnya, maka berkeringat saya sampai di sini, seperti orang baru lari atau main bola, ya kan. Seandainya saya kamar mandi wudu lebih dahulu sebelum saya ngaji, subhanallah nikmatnya, seger kan? Nah, demikian. Dan kesegaran itu akan mendatangkan khusyuan dibandingkan orang ketika berkeringat, ya enggak? Nah itu, kita rasakan bersama lah. Kalau kita habis wudhu kemudian sholat, dengan kita, saya masih punya wudhu, saya tadi maghrib belum batal, kemudian langsung sholat isya, boleh enggak? Boleh. Tapi rasa kekhusyuannya kurang dibandingkan dengan seorang yang baru berwudhu. Oleh sebab itulah, orang yang berkaca pinggang ini, perbuatan ini bertentangan dengan Islam. Apalagi ini perbuatannya orang-orang Yahudi dalam sholat mereka, yang perbuatan ini justru akan menghilangkan kekhusyuan sholatnya seseorang. Nah, yang kedua, tsaniyan, an-nahyu anit takhassuri fis sholati. Kenapa kita dilarang dari berkaca pinggang atau bertolak pinggang dalam sholat? Li'annahu, karena hal itu, berkaca pinggang atau bertolak pinggang, malangkrik dalam sholat, yunafil khusyu'a, bisa meniadakan khusyuan pada diri seseorang. Karena itu adalah kesombongan, betul nggak? Orang kalau begini kan kelihatan sombong ya, subhanallah. Iya, meniadakan kekhusyuan seseorang. Wa fihi tasabbuhun bil yahudi, bahkan berkaca pinggang itu adalah perbuatan meniru-niru perbuatannya orang-orang Yahudi. Mereka biasa berkaca pinggang dalam sholatnya. Demikian ini dari dua hadis yang kita bacakan tadi. Kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Al-Hadithur Rabi'u wa Thalathuna ba'dal mi'atain, hadis yang ke-234. Wa an Anasin radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Anas, semoga Allah Ta'ala meridai beliau. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza quddimal asya'u, apabila makan malam sudah disediakan, sudah disajikan, fabda'u bihi, maka mulailah oleh kalian makan malam terlebih dahulu, qabla an tusallu al-maghriba, sebelum kalian salat maghrib. Muttafaqun alaih, hadisnya Bukhari Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab mereka berdua. Dari hadis yang mulia ini, berkata Asy-Syaikh Dr. Muhammad Luqman, Syarhul Kalimati, syarah penjelasan kata-kata yang masih baru. Al-asya'u, al-asya'u beda dengan al-isya'u. Kalau al-isya'u sholatul isya, sholat isya. Kalau al-asya'u makanan malam. Jadi orang Arab itu membedakan, sebagaimana kita juga
kita bedakan antara sarapan pagi, makan siang dan makan malam. Orang Arab juga demikian. Mereka membedakannya antara al-fatur, sarapan atau makan pagi, al-ghoda, makan siang, ya. Kemudian al-asya, makan malam. Apa yang dimaksud asya? Ta'amul lailil ladzi yuta'asya bihi waqtal isya'i. Makanan malam yang dimakan makanan itu di waktu sudah datangnya isya. Isya itu digunakan oleh orang Arab untuk menyebutkan malam ketika sudah masuk waktu maghrib. Jadi ketika maghrib itu sudah dikatakan isya oleh orang Arab. Makanya para ulama sering menyebutkan al-isya'aini. Apa artinya? Dua solat di waktu malam, yaitu apa? Al-maghrib wal isya. Disebut isya'ain. Dua solat di waktu malam, yaitu solat maghrib dan isya. Itulah makan malam. Jadi apabila sudah tenggelam matahari, sudah datang waktu solat maghrib, kemudian dihidangkan makanan, ini namanya asya, makan malam. Sudah termasuk makan malam. Paham ini ya? Bukan makan sore atau makan siang, tapi makan malam. Ini yang dimaksud dengan makan malam. Ma yustafadu minal hadithi, pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis tersebut? Awalan, yang pertama, istihbabu taqdimi tanawulil asya'i. Disunahkan untuk mendahulukan menyantap, menikmati makan malam ala sholatil maghribi, atas salat maghrib. Idza hadara, jika makan malam itu sudah hadir, sudah dihidangkan, sudah disiapkan. Wa kanatin nafsu musyawwiqatan, dan nafsu makan kita sudah rindu ingin makan. Jadi pulang kerja lapar-lapar, kita sangat lapar sekali karena seharian kita hanya makan di pagi hari, tiba-tiba dihidangkan di waktu datang waktu sholat maghrib, makan malam dihidangkan, dan nafsu kita sudah menggebu-gebu ingin makan. Maka disunahkan untuk kita menikmati hidangan makan malam itu lebih dahulu sebelum sholat. Wa muhtajatan, dan nafsunya juga sangat butuh ilaihi, kepada makan malam itu. Maka disunahkan untuk apa? Makan malam terlebih dahulu. Amma adapun, ini perhatikan, idza dhaqal waktu, apabila waktu sholat maghrib sempit. Sholat maghrib itu waktunya singkat bukan? Singkat, 1 jam, 1 jam setengah paling lama. Jadi waktu sholat maghrib. Kalau di Indonesia kadang-kadang kurang daripada itu. Kalau di sini agak panjang. Di Indonesia 45 menit sudah datang isya kadang-kadang, iya. Lebih pendek daripada kita di sini. Di Saudi Arabia kadang-kadang bisa 1,5 jam, ya kan? Ya, kan kita masuk maghrib 6:30 toh. Isyanya kan 8 lebih, berarti kan 1,5 jam. Di Indonesia nggak sampai, cepat sekali. Di Indonesia habis maghrib tiba-tiba sudah adzan isya, sebentar aja, 45 menit habis itu sudah adzan isya. Apabila waktu maghrib sempit, bihaitsu, di mana? Lau quddimat ta'amu, apabila makanan malam itu didahulukan, la kharaja waktuha, maka menyebabkan waktu sholat maghrib itu keluar atau habis. Fal jumhuru, maka jumhur ulama madhab 4 berpendapat ala taqdimis sholati, untuk mendahulukan sholatnya. Walaupun sudah dihidangkan, kita dahulukan sholatnya. Bagaimana itu? Sholat isya jam 8, sekarang kan sekitar jam 8 ya, jam 8 lebih 3. Istri kita goreng nasi, selesai jam 8 kurang 10. Ada waktu berapa kira-kira? 13 menit aja, iya nah, sudah ada isya. Maka didahulukan sholat maghrib atau makan malam. Padahal kita baru datang, belum sholat maghrib. Datang ke rumah kita terkena macet, kemacetan kota, kendaraan kita nggak bisa berjalan lancar. Tiba di rumah, isya kurang 13 menit. Nasi goreng sudah siap. Asapnya ngepul-ngepul, baunya sedap, semerbak. Bagaimana ini? Kita dahulukan sholat maghrib lebih dahulu, karena waktu maghrib sudah sempit. Tapi kalau waktu maghrib masih longgar, kita dulukan makan dulu. Demikian ditentukan oleh Nabi SAW. Hal itu muhafadzatan alal waktu, dalam rangka menjaga waktu maghrib. Karena kalau kita makan lebih dahulu, tidak cukup kita makan 13 menit, kadang-kadang lebih ya.
Apalagi orang yang giginya tinggal sedikit, makannya lama, ya kan? Maka tidak cukup makannya 13 menit. Akan waktu maghrib akan habis. Maka dia dahulukan sholat maghrib lebih dahulu dalam rangka menjaga waktu maghrib. Yang kedua, tsaniyan, adamut tamati fil akli. Tidak meneruskan makan idza uqimatus sholatu, jika sholat sudah diiqamati. Jadi boleh kita makan dulu, tapi kalau sudah Allahu Akbar masih separuh, tinggal dulu nanti sholat ya ta? Maghrib lebih dahulu baru kita lanjutkan makan kita. Paham? Jadi tadi makanan sudah dihidangkan, adzan maghrib, paham? Kita boleh makan dulu. Ya, enggak wudu dulu boleh, makan dulu. Tapi nanti kalau sudah iqamat maghrib, wajib kita segera memenuhi sholat maghrib. Faham ini? Bisa difahami ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Sehingga penting sekali kita memahami hal ini agar kita bisa meneladani sunnah Nabi SAW. Satu hadis lagi atau dua hadis lagi untuk menutup pengajian ini. Hadis selanjutnya, al-hadithu al-khamisu wa thalathuna ba'dal mi'atain. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qama ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berdiri, fi sholati, di dalam salat, fala yamsahil hasa, kalau seorang itu sudah salat, jangan sekali-kali dia membersihkan ngelap al-hasa, kerikil-kerikil kecil yang menempel di dahinya. Jadi kadang kita salat ya, tempat salat kita kadang-kadang enggak bersih. Mungkin ada debu, ada kerikil-kerikil kecil. Kemudian ketika kita sujud kan nempel di sini ya. Tidak usah dilap, biarkan saja. Paham? Dibiarkan saja sampai sholat kita selesai. Jadi jangan diusap, dibiarkan. Fa innar rahmata, perhatikan ini alasannya. Kenapa tidak boleh diusap kalau ada kotoran atau kerikil kecil yang menempel di dahi kita ketika kita sholat? Karena rahmat Allah tuwajihuhu, mendatanginya. Jadi itu rahmat Allah yang datang. Mohon maaf jamaah sekalian, rahmatnya Allah perkara yang gaib, kita tidak tahu. Sebagaimana al-barokah, keberkahan dari Allah juga perkara yang gaib. Rahmat kita sudah paham, kasih sayang dari Allah. Bentuknya kayak gimana, seperti apa kita nggak paham. Rahmat Allah itu sangat luas. Tapi rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Terutama di sini orang yang sholat, didatangi rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana keberkahan itu datang juga kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Sebab itulah kalau kita makan itu disunahkan untuk menghabiskan makanan kita, dan disunahkan untuk kita membersihkan piring atau tempat wadah makanan kita, dan juga tangan yang kita gunakan makan, kita jilati tangan itu. Jangan merasa jijik, jangan merasa kotor, karena ini sunnah Nabi SAW. Orang sekarang merasa jijik tapi penyakitan. Rasulullah SAW tidak pernah merasa jijik, sehat beliau Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah itu kekuatannya sebanding dengan 30 orang laki-laki. Kekuatan Rasulullah SAW. Padahal makanannya sederhana, gizinya tidak seperti kita sekarang ini. Beliau kadang-kadang sebulan, 2 bulan, pernah 3 bulan hanya mengkonsumsi atau makan kurma dan air putih saja. Tapi beliau lebih kuat daripada 30 orang laki-laki. Subhanallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan apa itu namanya keberkahan kepada beliau. Dan al-barokah, barokah itu apa? Al-khairul kathiru, kebaikan yang banyak, itulah barokah maknanya. Sebagian ulama mengatakan kasratul khair, banyaknya kebajikan, kebaikan, itulah barokah. Makanya kalau makan jangan nyisa. Apalagi kita makannya, mohon maaf ini, ngambil sendiri. Kalau diambilkan orang, mungkin orang nggak tahu kekuatan perut kita, daya tampung perut kita ini seberapa. Tapi kalau ngambil sendiri kan kita bisa mengira-ngira. Iya. Oh, saya kalau 1 endong, 2 endong kuat, kalau 4 endong saya nggak kuat. Ada orang itu gemuk tapi makannya sedikit. Ada orang itu kurus makannya banyak. Ini bukan menghina yang kurus loh ya. Jadi ada orang itu kurus tapi makannya banyak. Ada orang gemuk makannya sedikit. Karena gemuk dan kurus itu bukan urusan makan sebenarnya. Itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Iya. Ada orang gemuk rajin puasa, ada Pak. Ada orang kurus gak pernah puasa. Itu ada. Jadi begini, itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur.
Tapi keberkahan itu ada dalam makanan kita. Makanya kalau makan dihabiskan. Bagaimana kalau makan berjamaah Ustadz? Sama. Kan kita yang ngambil. Jangan semua nasi kita masak di Magicom langsung kita tumplek, akhirnya nggak dihabiskan, dibuang. Mubadzir, dosa ini. Karena orang-orang yang berbuat tabdir, membuang-buang makanan seperti ini adalah saudara-saudaranya seton. Jadi orang-orang yang membuang-buang makanan ini saudara-saudara seton. Kita ambil dulu dengan endong sedikit. Nanti kalau kurang nambah. Lebih baik nambah, ya ta? Kalau orang Jawa bilang imbuh, mentong, tanduk, bukan tanduk ya, tanduk. Kalau tanduk ini tapi tanduk, mentong, nambah. Daripada sudah kita tuang semuanya, sayur semuanya dibuang. Jangan, sedikit-sedikit, kurang tambah lagi, begitu. Itu sunnah dari Nabi SAW. Sebab kita khawatir keberkahan itu ada di situ, makanya penyakit kita nggak hilang-hilang. Karena obatnya di sini, tertinggal di sini, dan ini dibuang di tempat sampah. Sebab keberkahan makanan itu datang dari tengah-tengahnya, jemaah sekalian. Makanya kalau makan jangan dari tengah langsung, pinggir-pinggir dulu, pinggir. Semua ini dari pinggir. Misalnya makan 4 orang satu nampan, ini dari pinggir. Nanti kalau sudah terakhir tengahnya. Demikian, karena keberkahan makanan itu datang di tengah-tengah makanan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan jemaah yang rahmatullah taala. Hadis tersebut rawahul hamsatu, diriwayatkan Imam 5 bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Wazada Ahmadu, Imam Ahmad menambahkan wahidatan, kalau sekali boleh mengusap. Au tada, atau kamu tinggalkan lebih baik. Jadi jangan diusap-usap. Sekali boleh atau kamu tinggalkan, itu yang lebih baik. Dalam hadis yang selanjutnya, al-haditsus sadisu wa thalathuna ba'dal mi'atain, wa fi sahihi, di dalam kitab sahih disebutkan, maksudnya di sini Sahih Bukhari ya, an Mu'aikibin, dari Mu'aikib radhiyallahu anhu, nahwahu, dengan lafadz yang semisal, bi ghairi ta'lilin, tapi tidak disebutkan alasannya. Kalau tadi disebutkan alasannya kenapa tidak boleh mengusap kotoran ataukah kerikil-kerikil kecil atau debu yang menempel di dahi kita, karena rahmat datang kepada kita di situ. Alasannya begitu. Makanya tidak boleh mengusap. Sebagaimana kenapa kita disuruh untuk menjilati tangan-tangan kita yang masih menempel makanan di situ, karena rahmat, karena berkah kemungkinan ada di situ. Jangan sampai keberkahan itu terbuang bersama aliran air yang ketika kita mencuci tangan kita. Jadi dijilati dulu, baru kemudian kita mencuci tangan untuk membersihkan tangan kita. Demikian ini yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Pelajaran yang bisa dipetik jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, ma yustafadu minal haditsaini. Awalan, yang pertama, karahatu mashit turabi, dimakruhkan itu dibenci, tidak disukainya mengusap at-turabi, debu atau tanah, awil haso, atau kerikil-kerikil kecil, wa taswiyatihima, dan meratakan keduanya. Jadi meratakan maksudnya begini, kadang kita sholat itu kalau zaman dahulu langsung tanah ya, nggak usah diratakan begini. Atau di masjid kelihatan kotor, nggak perlu begini kan ya, kadang-kadang begitu, biarkan saja sudah. Jadi kita sholat di situ, karena yang namanya kerikil atau debu itu bukan sesuatu yang najis, paham? Kelihatan kadang-kadang kita mau sujud tuh kelihatan debunya di situ. Mungkin belum disapu, apalagi di daerah Timur Tengah seperti ini sering debu kan, masjidnya kalau nggak ditutup. Nah, kalau di sini kan ditutup terus. Kadang di Indonesia nggak ada yang nyapu. Sebab itulah jemaah sekalian, kalau kita masuk masjid, kemudian masjid kelihatan kotor di Indonesia, ambil sapu, cari sapu, disapu. Tidak harus menunggu marbot masjidnya, tukang kebersihan masjidnya kan. Tidak ada jeleknya. Walaupun sampean Pak Haji, sampean orang kaya, bupati sekalipun atau presiden, jangan malu-malu menyapu masjid. Sebab di zaman Nabi, seorang yang membersihkan masjid itu dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Karena dia membersihkan rumah Allah. Membersihkan masjid adalah membersihkan apa? Rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan ya, fi mahallis sujudi, di tempat sujudnya, enggak perlu diratakan. Athna as-salati, di tengah-tengah salat. Ghaira marratin wahidatin, lebih dari sekali. Jadi misalnya kalau kotor, sekali boleh, lebih dari sekali tidak. Lebih baik ditinggalkan tadi, hadisnya begitu. Wada, tinggalkanlah, itu yang lebih baik. Jadi biarkan saja, karena debu atau kerikil itu bukan sesuatu yang najis. Jelas ini ya, teman sekalian. Tsaniyan, yang kedua, mithlu hadzal fi'li,
perbuatan semacam ini yunafil khusyu'a, bisa menghilangkan kekhusyuan seseorang. Ketika dia menyapu begini, kan hilangkan, kita ngelap gini, menghilangkan apa? Kekhusyuan seseorang. Demikian yang bisa disampaikan dalam pertemuan yang singkat ini. Fa insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.